Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 5 Gasal, akan memaparkan materi mengenai teknologi sistem informasi. Teknologi sistem informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam berbagai aktivitas, kita sering menggunakan teknologi sistem informasi. YouTube, WhatsApp, Instagram adalah contoh teknologi sistem informasi pada smartphone yang sering kita gunakan. Namun, tahukah teman-teman bahwa teknologi sistem informasi tidak sebatas pada aplikasi, smartphone, dan komputer? Apa sebenarnya teknologi sistem informasi itu? Berikut penjelasannya. Pada materi teknologi sistem informasi, ada 2 topik utama yang akan kami bahas. Pertama, teknologi dan infrastruktur sistem informasi. Kedua, pengelolaan dan implementasi sistem informasi. Baik, perkenalkan nama saya Fabian Akrinaldi dengan NIM F1G12409. Kita akan masuk ke pembahasan subbab pertama, yaitu teknologi dan infrastruktur sistem informasi. Saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari teknologi sistem informasi. Subbab pertama yaitu teknologi dan infrastruktur sistem informasi. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang teknologi sistem informasi. Dan ketika berbicara dengan teknologi sistem informasi, maka akan muncul pertanyaan, yaitu apa sih sebenarnya teknologi sistem informasi itu? Nah, teknologi sistem informasi atau yang disingkat dengan TSI adalah teknologi yang tidak terbatas pada penggunaan sarana komputer, tetapi meliputi pemrosesan data, aspek keuangan, pelayanan jasa, perencanaan, standar dan prosedur, serta organisasi dan pengendalian sistem informasi. Lalu akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa sebenarnya tujuan dari teknologi sistem informasi ini? Nah, teknologi sistem informasi atau yang disingkat dengan TSI ini itu bertujuan untuk membantu organisasi mengelola informasi secara lebih efektif, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan layanan kepada pelanggan atau pihak terkait. Perkenalkan, saya Aulia Rahmawati dengan NIM F1G12403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cangkupan teknologi sistem informasi. Berbicara mengenai teknologi sistem informasi mencangkup beberapa aspek. Pertama, pemrosesan data, mencangkup pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Kedua, aspek keuangan, mencangkup pengelolaan transaksi, anggaran, dan pelaporan keuangan secara akurat. Ketiga, pelayanan jasa. Ini memungkinkan penyediaan layanan untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Keempat, perencanaan dan pengelolaan sistem, mencangkup perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi organisasi. Kelima, standar dan prosedur, mencangkup prosedur untuk pengelolaan data, penyimpanan, serta perlindungan data yang sensitif. Keenam, organisasi dan pengendalian sistem, mencangkup pengawasan, audit, dan pengendalian untuk memastikan sistem berjalan efektif dan aman. Inilah 6 cangkupan teknologi sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dengan NIM F1G12405. Di sini saya akan membahas subbab pertama, teknologi dan infrastruktur sistem informasi. Saya akan menjelaskan tentang infrastruktur sistem informasi dan komponen infrastruktur sistem informasi menurut Susanto pada tahun 2016. Nah, apa sih itu infrastruktur sistem informasi? Infrastruktur sistem informasi merujuk pada komponen-komponen teknologi yang memastikan kelancaran proses dan pelayanan sistem informasi.
Menurut Susanto, pada tahun 2016, infrastruktur sistem informasi terdiri atas 6 komponen. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, yaitu komponen fisik seperti keyboard untuk mengolah data. Yang kedua, software atau perangkat lunak, yaitu program seperti sistem operasi Windows, Linux untuk mengendalikan perangkat keras. Yang ketiga, brainware atau sumber daya manusia, yaitu pengguna, pengelola, dan pemeliharaan sistem informasi. Yang keempat, prosedur, yaitu langkah-langkah untuk mengelola dan mengolah data. Yang kelima, basis data atau database, yaitu penyimpanan terorganisir untuk pengembalian data seperti sistem database. Dan yang keenam, jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu media penghubung perangkat untuk transfer data seperti LAN. Perkenalkan, nama saya Asaduddin Faros dengan NIM F1G124027. Saya akan membawakan tentang pengelolaan sistem informasi. Pengelolaan sistem informasi adalah elemen kunci dalam manajemen yang sejajar dengan pengelolaan sumber daya lainnya dan berpengaruh pada keberhasilan manajemen secara keseluruhan. Pengelolaan sistem informasi terdiri dari 4 hal, yaitu pertama, perencanaan sistem informasi. Yang kedua, pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, pengujian dan penerapan sistem informasi. Yang keempat, pemeliharaan sistem informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Iza Mahendra dengan NIM F1G124009. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem informasi dan bagaimana prosesnya. Implementasi sistem informasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan adaptasi teknologi. Berikut adalah proses implementasi sistem informasi. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem informasi. Analisis kebutuhan adalah proses pengumpulan dan evaluasi informasi untuk menentukan kebutuhan persyaratan sistem informasi baru atau diperbaharui. Yang kedua adalah penyusunan roadmap yang fase-fasenya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pengaturan prioritas, penjadwalan, alokasi sumber daya, manajemen risiko, evaluasi, dan penyesuaian. Ketiga dan yang terakhir adalah pengelolaan proyek dan agile metodologis yang praktiknya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, sprint planning. Ini adalah penyusunan rencana kerja jangka pendek. Dan yang kedua, daily stand-up. Ini adalah pertemuan singkat untuk memastikan komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga adalah retrospectives. Ini adalah meninjau dan menganalisis proses kerja. Dan yang keempat adalah prioritasasi berkelanjutan. Ini adalah penyesuaian prioritas berdasarkan feedback. Perkenalkan, nama saya Oderika Sabta Pertiwi dengan NIM F1G124081. Saya akan membahas materi mengenai aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem informasi dan pengimplementasian sistem informasi di berbagai bidang. Aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem informasi. Yang pertama, keterlibatan stakeholder. Keterlibatan stakeholder ini memastikan adanya dukungan, masukan, dan keberhasilan implementasi sistem informasi. Yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif memastikan adanya komunikasi yang terbuka dan efektif antar tim dan stakeholder. Yang ketiga, pelatihan pengguna. Pelatihan pengguna memastikan adanya adopsi sistem yang sukses dan efektif. Yang keempat, pendekatan bertahap. Pendekatan bertahap ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan dan memperbaiki sistem berdasarkan feedback dan tantangan yang akan muncul. Pengimplementasian sistem informasi di berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang pendidikan. Proses implementasi sistem informasi pada bidang pendidikan memiliki banyak sekali manfaat, seperti mempermudah pengolahan data serta informasi, dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan sekolah. Salah satu contoh implementasi sistem informasi pada bidang pendidikan yaitu e-learning. E-learning merupakan sebuah proses pembelajaran berbasis digital yang dilakukan secara online tanpa harus bertatap muka antara pengajar dengan peserta didik.
Yang kedua, pada bidang pemerintahan. Penerapan sistem informasi pada bidang pemerintahan banyak mempunyai berbagai manfaat, seperti mempermudah penggunaan data serta informasi, menaikkan transparansi serta akuntabilitas. Contoh implementasi sistem informasi pada bidang pemerintahan yaitu program planning dan monitoring. Sistem program planning dan monitoring adalah aplikasi yang dapat melaksanakan tugas sebagai aplikasi kontrol serta melakukan evaluasi pelaksanaan program dan juga perbaikan program. Yang ketiga, pada bidang transportasi. Sistem informasi pada bidang transportasi sangat banyak mempunyai manfaat dalam membantu memastikan bahwa operasi transportasi berjalan dengan aman serta lancar. Salah satu contoh implementasi pada bidang transportasi yaitu sistem reservasi tiket. Sistem reservasi tiket dapat membantu suatu perusahaan dalam membuat dan juga mengelola tiket. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM F1G1-24015. Saya akan membawakan kesimpulan dari video ini. Kesimpulan dari materi teknologi dan sistem informasi yaitu teknologi dan sistem informasi atau TSI sangat penting untuk mendukung operasional dan pengembalian keputusan organisasi. Infrastruktur TSI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jaringan komunikasi. Pengelolaan TSI membutuhkan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan yang efektif. Implementasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung tujuan organisasi. Dengan strategi yang tepat, TSI menjadi kunci keberhasilan di era digital. Itulah kesimpulan yang dapat diambil dari materi teknologi dan sistem informasi. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami yang kami bawakan, yaitu teknologi sistem informasi dengan 2 subbab. Saya, Fabian Akmaldi dan kawan-kawan, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.